Selamat sore, perkenalkan nama saya Sabrina Hidayah, NPM 001 dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 2019. Kali ini saya akan memperagakan prosedur administrasi injeksi dengan metode subcutaneous, intradermal, serta intramuskular. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu adalah assessment. Nah, pertama-tama saya akan mengecek medication report yang diberikan. Kemudian saya akan mengecek obat-obatan yang ada di medication record pasien itu ada di apotek atau di farmasi atau tidak. Setelah itu saya akan mereview lagi informasi mengenai obat-obatan tersebut, mengenai indikasi serta kontraindikasinya dan side effect-nya. Setelah itu yang terakhir saya akan mengevaluasi body build dari pasien meliputi berat badan serta tinggi badan pasien untuk mengetahui dosis yang tepat. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu planning. Nah, pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menggunakan hand gloves. Setelah itu saya akan menentukan syringe dan needle yang akan saya gunakan. Nah, untuk yang intradermal itu dikarenakan dosis maksimalnya adalah 0,1 cc, maka saya akan menggunakan syringe dengan volume 1 ml. Kemudian untuk yang subcutaneous dikarenakan maksimal dosisnya itu 2 cc, maka saya akan menggunakan syringe yang 3 ml. Kemudian untuk yang intramuskular karena maksimal dosis ya 5 cc untuk yang di vastus lateralis dan yang di gluteal itu adalah 5 cc, maka saya akan menggunakan syringe yang berukuran 5 ml. Setelah itu saya akan mengumpulkan peralatan yang saya butuhkan. Selanjutnya saya akan membaca daftar obat-obat yang ada pada medication record pasien. Setelah itu saya akan mengecek label dari obat-obatan tersebut dan mengambilnya dari tempatnya. Setelah itu saya akan mengecek labelnya lagi untuk memastikan metode administrasi dari obat tersebut, intramuskular, intradermal, atau subkutan. Setelah itu saya juga akan mengecek expiry date dari obat ini serta dosis dari obatnya. Nah, setelah itu saya akan mengambil dosis dari obat. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur pengambilan dosis obat dari vial. Nah, yang pertama-tama saya akan membersihkan bagian atas vial dan menggunakan alkohol swab. Itu saya akan menyiapkan syringe dan needle yang akan saya gunakan. Saya akan melepas needle guard-nya. Itu saya akan tusukkan ke bagian rubber stopper dari vialnya. Kemudian akan saya aspirasikan hingga dosis yang saya inginkan. Untuk dosis yang ini saya akan menggunakan dosis untuk subcutaneous yaitu 2 ml. Setelah itu saya akan cabut needle-nya. Dan saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada gelembung udara di dalam needle. Setelah saya memastikan tidak ada gelembung udara dalam needle, maka saya akan
menggunakan needle guard kembali. Setelah itu saya akan mengecek kembali dosisnya, apakah sudah tepat atau belum. Setelah itu saya akan mengganti needle-nya dengan yang baru. Untuk needle yang sebelumnya akan saya masukkan ke dalam tempat sampah medis. Saya akan memasang jarum yang baru. Selanjutnya saya akan mengecek label dari obatnya sekali lagi untuk memastikan bahwa dosis yang saya berikan itu tepat. Kemudian saya akan meletakkan syringe, kemudian needle serta alcohol swab pada satu tempat. Kemudian saya juga akan menempatkan obat-obatannya serta ID card dari pasien pada tempat yang sama juga. Setelah itu saya akan mendekati pasien, kemudian mengkonfirmasi identitas dari pasien. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Dok. Perkenalkan, saya Sabrina Hidayah, mahasiswi Fakultas Kedokteran 4 yang sedang berjaga di klinik ini. Ibu benar dengan Ibu Mia, Bu? Betul. Ibu tanggal lahirnya tanggal berapa, Bu? 13 Oktober. Oke. Kemudian Ibu alamatnya dari mana, Bu? Dari Jalan Tambayan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur yang akan saya lakukan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan prosedur injeksi, di mana mungkin prosedur ini akan menyebabkan Ibu merasa tidak nyaman dan merasakan sakit. Tapi saya akan berusaha untuk seprofesional mungkin melakukannya. Selain itu, Ibu tenang saja, saya akan memberikan Ibu privasi dikarenakan untuk prosedur ini saya akan menyuntik bagian bokong Ibu. Apakah Ibu tidak apa-apa, Bu? Ya, nggak apa-apa Dok. Oke. Silakan. Selanjutnya saya akan menentukan area yang tepat atau site yang tepat untuk masing-masing injeksinya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang intradermal itu, untuk site yang tepatnya itu ada di bagian internal dari forearm maupun di scapular area yang ada pada bagian punggung. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang subcutaneous itu biasa dilakukan pada bagian lateral dari lengan atas, kemudian bagian lateral dari paha, setelah itu juga pada bagian abdomen dan pinggang. Nah, untuk yang ketiga, untuk intramuskular itu yang pertama ada pada area bokong, di mana area bokong ini salah satu sisinya itu akan dibagi menjadi 4 kuadran dan kita akan mengambil titik yang paling atas dan terluar untuk menghindari adanya injury pada syaraf. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada secara ventral glutealis atau di area ventral gluteal, itu dilakukan dengan cara bagian heels dari tangan itu meraba bagian greater trochanter dari femur. Kemudian setelah itu tangan telunjuk itu meraba bagian superior iliac spine. Ya, kemudian untuk jari tengahnya itu meraba direntangkan sedikit untuk meraba bagian dari iliac crest-nya. Kemudian untuk area injeksinya itu ada di antara jari telunjuk dan jari tangan. Nah, setelah itu ada pada area deltoid. Untuk di area deltoid itu tangan kita bisa meraba acromion process terlebih dahulu. Nah, itu kita akan menemukan daerah berbentuk segitiga yang memiliki banyak massa otot di situ, dan area injeksinya itu ada di tempat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memulai memberikan injeksi kepada pasien. Pertama-tama saya akan membersihkan area injeksinya tersebut dengan menggunakan alcohol swab dengan cara memutar dari luar ke dalam. Kemudian setelah itu saya akan membiarkan area ini kering sembari menyiapkan syringe dan needle yang akan saya gunakan. Nah, selanjutnya saya akan mencopot needle guard-nya. Ini saya akan memastikan tidak ada gelembung udara yang ada pada syringe. Setelah itu saya akan
mulai menusukkan needle-nya ke area. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi dengan metode administrasinya itu secara intradermal. Yang pertama saya akan menusukkan needle-nya dengan sudut 10-15 derajat dengan bagian default dari needle itu menghadap ke atas. Setelah itu saya akan menginjeksikan obatnya secara perlahan. Dan saya akan mengamati adanya wheal atau blanching pada site itu atau tidak. Setelah itu saya akan mencabut needle secara perlahan dan akan memijat area tersebut dengan menggunakan alcohol swab. Itu saya akan langsung membuang syringe-nya ke dalam tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan melakukan metode administrasi dengan yang subcutaneous. Jadi saya akan menusukkan needle-nya dengan sudut 45 derajat terhadap permukaan kulit pasien sembari mencubit kulitnya. Setelah itu saya akan mulai menusukkannya dan mulai menginjeksikannya secara perlahan. Saya akan menariknya secara perlahan juga. Saya akan langsung memasukkannya ke tempat sampah medis dan langsung memberikan alcohol swab pada area tadi. Setelah itu saya akan memakaikan bandage. Selanjutnya saya akan melakukan dengan metode administrasi intramuskular. Yang pertama saya akan menusukkan needle-nya dengan sudut 90 derajat terhadap permukaan kulit pasien. Kemudian setelah itu saya akan aspirasi sedikit untuk mengecek adanya pendarahan atau tidak. Memastikan tidak ada pendarahan, saya akan langsung menginjeksikan obatnya secara perlahan. Setelah itu saya akan langsung menariknya dan langsung mengusapnya dengan menggunakan alcohol swab. Itu saya akan memasang bandage. Selanjutnya, setelah pemberian injeksi, saya akan meminta pasien untuk kembali ke tempat semula dengan posisi yang nyaman menurut pasien. Yaitu saya akan melakukan evaluasi selama 15 menit setelah pemberian injeksi untuk memastikan keadaan pasien. Dan setelah itu saya akan melakukan dokumentasi, di mana dokumentasi itu terdiri dari yang pertama, tanggal dan waktu pemberian injeksi, kemudian dosis serta tipe injeksi yang saya berikan. Setelah itu saya akan mencatat keluhan dari pasien juga setelah pemberian injeksi, misal seperti pegal-pegal atau adanya reaksi anafilaksis seperti itu. Setelah itu yang terakhir akan mencantumkan nama serta tanda tangan dari operatornya.